Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RM Apranur Apipah, NPM 192-2011046 dari Prodi S1 Keperawatan semester 5. Di sini saya akan melakukan tindakan pengkajian berduka menggunakan complicated grief assessment. Di sini saya sudah membaca catatan keperawatan pasien, saya sudah membaca buku rekam medis pasien, saya sudah menyiapkan alat, saya mau cuci tangan. Dan saya siap menemui pasien. Untuk alat-alatnya ada instrumen pengkajian berduka menggunakan complicated grief assessment, ada pulpen, dan ada hand sanitizer. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Dengan Ibu siapa? Ibu Dewi. Dengan Ibu Dewi ya. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan, saya perawat April yang bertugas di Bangsal ini dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang nanti. Tujuan saya kemari akan melakukan pengkajian berduka menggunakan complicated grief assessment. Tujuannya untuk menilai adanya gejala kesedihan yang mendalam dan komplikasi klinisnya. Nanti waktu yang saya butuhkan kurang lebih 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya. Baik Ibu, sebelum saya mulai, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada ya Bu. Baik, jika tidak ada, saya tutup privasi ya Bu. Iya. Baik Ibu, bagaimana perasaan Ibu dalam sebulan terakhir? Apakah ada yang dipikirkan? Ya Mbak, saya memikirkan anak saya yang sudah meninggal. Begitu ya Bu. Baik Ibu, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dengan 4 kriteria, yaitu kriteria A, B, C, dan D. Nanti di setiap kriteria saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Kalau begitu kita mulai saja ya Bu. Iya. Baik Ibu, kalau begitu kita mulai saja ya Bu. Iya. Untuk kriteria A, pertanyaan yang pertama, dalam sebulan terakhir seberapa sering Ibu merasa merindukan dan mendambakan anak Ibu? Setiap hari. Setiap hari ya Bu. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, dalam sebulan terakhir apakah kerinduan itu membebani Ibu atau mengganggu rutinitas harian Ibu? Iya. Mengganggu ya Bu. Baik, kita lanjut ke kriteria B. Untuk pertanyaan yang pertama, dalam sebulan terakhir sejauh mana Ibu dapat menerima kematian? Kesulitan menerima kematian. Kesulitan ya Bu ya. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, dalam sebulan terakhir sejauh mana Ibu mengalami kesulitan untuk mempercayai orang lain? Kesulitan mempercayai orang lain. Kesulitan ya Bu. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, dalam sebulan terakhir sejauh mana Ibu merasa pahit atas kematian anak Ibu? Rasa pahit yang nyata. Rasa pahit yang nyata. Untuk pertanyaan yang keempat, dalam sebulan terakhir sejauh mana Ibu merasa perubahan seperti misalnya mencari teman baru, mengejar minat baru akan sulit bagi Ibu? Berubah akan sangat sulit. Akan sangat sulit ya Bu ya. Baik, untuk pertanyaan yang kelima, dalam sebulan terakhir sejauh mana Ibu merasa hampa atau kesulitan untuk berhubungan dengan orang lain? Ada rasa hampa yang jelas. Ada rasa hampa yang jelas ya Bu ya. Baik, untuk pertanyaan yang keenam, dalam sebulan terakhir sejauh mana Ibu merasa kosong dan tidak berarti tanpa anak Ibu? Rasa kosong yang jelas. Rasa kosong yang jelas ya Bu. Baik, untuk pertanyaan yang ketujuh, dalam sebulan terakhir sejauh mana Ibu merasa masa depan tidak memiliki makna atau tujuan tanpa anak Ibu? Rasa jelas ya, bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang ke-8, dalam sebulan terakhir sejauh mana Ibu merasa gelisah atau Ibu merasa mudah terkejut?
Rasa gelisah yang jelas. Rasa gelisah yang jelas ya Bu. Baik, untuk kriteria C, apakah kesedihan yang dirasakan berpengaruh pada kehidupan sosial, pekerjaan atau bidang lain, misalnya membuat ibu sulit melakukan aktivitas normal setiap harinya? Iya. Iya ya Bu, baik. Kriteria D, apakah salah satu dari gejala di atas termasuk kerinduan dan setidaknya satu gejala kriteria B berlangsung setidaknya selama 6 bulan? Iya. Iya. Baik Ibu, di sini kita sudah selesai melakukan pengkajian berduka. Bagaimana perasaan Ibu setelah dilakukan tindakan ini? Merasa baik, Mbak. Merasa baik ya. Baik Ibu, kerjasama yang luar biasa. Ibu sudah mengikuti instruksi saya dengan baik. Ibu juga sudah aktif. Baik Ibu, untuk jadwal kita selanjutnya, kita akan melakukan TTV di ruangan ini lagi. Baik Ibu, sebelum saya akhiri pertemuan ini, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada ya. Baik Ibu, jika Ibu membutuhkan sesuatu, Ibu bisa menghubungi saya di ruang perawat. Kalau begitu, saya permisi dulu ya Bu. Ya, terima kasih ya, Mbak. Ya, sama-sama Ibu. Pada hari Minggu 21 November 2021, pasien atas nama Ibu Dewi telah mendapatkan tindakan pengkajian berduka menggunakan complicated grief assessment. Dengan hasil evaluasi, pasien mampu diajak berkomunikasi dan mau memberikan penilaian. Dengan hasil pengkajian, pasien terdiagnosis berduka yang rumit. Tanda tangan perawat, nama terang perawat, April. Sekian video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.